Alleluia, 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 alleluia. Căceaco terni domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căce Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini adalah sebagai berikut. Ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sunan Tulu Wui. Liturgus Ibu Penutua Yuli Hefrianti STMM. Singer Bapak Arinus, Ibu Suryati, Ibu Kristian dan Ibu Vivin. Pianis Bapak Diakon Erwin Priadi SPMM. Pengedar kantong persembahan oleh Diakon Ibu Narolita SPD. Salam presbiter oleh Ibu Penutua Lilis Sabtuni SPD MM. Untuk pembacaan Alkitab kita pada ibadah Minggu hari ini, pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga ke 28. Dan pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 hingga 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Untuk berita keuangan dapat diakses pada website www.gketamianglayang.com. Pada ibadah ini kita akan menggunakan liturgi khusus model yang pertama virtual. Baik, memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama, Haleluya, pujilah, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita habiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 7 bait 1 sampai 2, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkati kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan ayat 28. Dengan perikop Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda
namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat menyambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 bait 1 dan 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku 2 atau 3 orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta Sunan Tuluwuhi. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kita bersyukur dan terima kasih pada Tuhan karena masih kita diberikan kesempatan untuk mengabdikan hidup kita bagi Tuhan dalam setiap kerja maupun karya kehidupan kita. Sekarang bersama-sama kita dalam ibadah ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
sesuai dengan nas amanah Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 dan dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 53. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu ataupun saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk memuliakan Engkau. Dan bersama-sama kami juga menyerahkan kehidupan kami. Kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang kami percaya. Karena itu biarlah Tuhan menyapa kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, dan bimbinglah hamba-Mu ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan untuk berbicara bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sorga atau kerajaan Allah, ini tidak pernah habis-habisnya. Sampai-sampai ada peribahasa yang
mengatakan seperti ini, bahwa sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara pernah mendengar peribahasa ini. Nah, artinya seorang anak ini akan berbahagia dasarkan suatu pengabdiannya kepada ibu yang ia kasihi. Nah, dan kalau terlihat di sana seolah-olah ingin menjelaskan bahwa sorga itu dari mana ia berada. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kan peribahasa tersebut. Sesungguhnya dia lebih memaknai kepada bagaimana cara untuk mendapatkan sorga itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena sorga atau kerajaan Allah itu sangat luas sekali, ya, bahkan dipahami ini terlalu mendalam atau juga sulit untuk dijabarkan. Namun kita bersyukur bahwa hal kerajaan Allah itu telah digambarkan oleh Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, hal kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dapat dilihat dari nas yang telah kita bacakan pada hari ini. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35, kemudian lanjut ayat 44 sampai 53. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 5 perumpamaan kalau kita perhatikan di sana tentang hal kerajaan Allah. Yang pertama itu adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Yang ketiga adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam. Yang keempat adalah perumpamaan tentang mutiara yang indah. Dan yang kelima adalah perumpamaan tentang pukat. Ya. Tentu kelima hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sangat akrab sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya dari kelima perumpamaan ini itu berbicara mengenai keadaan atau berbicara tentang kondisi. Perumpamaan ini juga berbicara tentang syarat, berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang keefektifan, dan juga apa yang harus dibayar untuk mendapatkan kerajaan Allah atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga konsekuensinya seperti apa jika ia tidak mendapatkannya. Penderitaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang akan ia alami pada akhir zaman. Lalu apa tujuannya sebenarnya nas ini? Nah, tujuannya adalah tiada lain agar setiap orang percaya ini semakin disadarkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bagaimana cara untuk mengetahui pengetahuan ataupun kebenaran yang sejati. Nah, mari kita melihat bagaimana perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biji sesawi ini sangat kecil sekali. Bahkan biji yang terkecil dari semua jenis sayuran. Tapi ketika dia ditanam kemudian ia bertumbuh, ini sangat luar biasa sekali perkembangannya. Bahkan diceritakan ia sangat bermanfaat bagi burung-burung yang bersarang. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biji yang sangat kecil tetapi bisa memberikan satu keteduhan bagi makhluk hidup. Nah, hal kerajaan sorga yang telah digambarkan di sini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, adalah menunjukkan satu kekuatan dan keefektifan kerajaan Allah itu.
ia sangat bertumbuh dengan sangat pesatnya dan luar biasa kemanfaatannya dalam kehidupan keseharian. Ini mau menggambarkan bahwa kerajaan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, suatu keadaan kondisi yang membawakan suatu keteduhan, ketentraman, sukacita, bahkan siapapun boleh merasakan bagaimana kemanfaatan kehadiran kerajaan Allah tersebut. Kemudian perumpamaan tentang ragi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini juga sama halnya seperti biji sesawi. Ragi ini sangat kecil atau sedikit sekali dibandingkan dengan berapa kilo tepung untuk dijadikan adonan atau untuk membuat kue roti misalnya. Nah, roti sangat dibutuhkan untuk pengembangan atau membuat roti itu empuk ataupun enak kalau dimakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Artinya walaupun ia sedikit, walaupun ia kecil, tapi sangat luar biasa kemanfaatannya. Nah, demikian pula hal kerajaan Allah seperti itu. Ia mempunyai suatu daya efektivitas dan menghasilkan sesuatu hal yang lebih besar dan sungguh-sungguh membawakan kemanfaatan yang sangat luar biasa dan memberikan rasa yang nyaman dengan kehadiran kerajaan tersebut. Nah, inilah kondisinya. Kondisi dari keadaan kerajaan Allah yang membawakan kebahagiaan. Nah, lalu hal kerajaan Allah ini juga dikatakan dalam perikop selanjutnya itu seumpama tentang harta dan mutiara. Nah, perumpamaan ini mau menjelaskan tentang bagaimana harga yang harus dibayar untuk memperoleh kerajaan Allah tersebut. Ini diumpamakan seperti seorang yang tidak sengaja menemukan sesuatu, benda yang sangat berharga, lalu ia pulang menjual seluruh harta miliknya demi mendapatkan benda yang sangat berharga tersebut. Demikian pula hal mutiara, seorang pedagang dikatakan. Ketika ia menemukannya, ia menjual seluruhnya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya dari harta ataupun mutiara yang sangat berharga tersebut, melebihi daripada yang lainnya. Lalu apa artinya ini? Artinya adalah tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain daripada kerajaan Allah. Dan itulah yang menjadi fokus utama dalam kehidupan ataupun dalam tujuan kehidupan kita adalah kebahagiaan di dalam kerajaan Allah tersebut, atau kehidupan yang penuh dengan keadaan situasi, kondisi yang nyaman, kondisi yang penuh dengan sukacita, kondisi yang membuat orang lain bisa merasakan kehadirannya. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi harapan dari semua siapapun. Nah, pada akhirnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang pukat ini menceritakan tentang akhir zaman, di mana ada pemisahan yang baik dan yang jahat, serta penghukuman bagi yang jahat dan anugerah keselamatan bagi yang percaya setia sampai akhir. Dan perumpamaan tentang pukat ini sesungguhnya ia berbicara tentang hal kerajaan Allah yang hadir dalam kehidupan gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Gereja Tuhan itu adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang membawakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, karena dia dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah.
menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan kehidupan Kristus di dalam dunia ini. Maka oleh sebab itu, gereja apabila ia disebut gereja adalah dia yang mewartakan kerajaan Allah. Dia yang mewartakan Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Ia memberitakan atau mewartakan itu jauh ke tempat yang dalam. Ia mewartakan berita itu ke tempat yang belum tersentuh, atau ke tempat-tempat di mana yang belum bisa terjangkau, atau di mana tempat-tempat yang kira-kira memang sewajarnya untuk dia untuk wartakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang hal kerajaan Allah ini sebenarnya berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya. Kita telah menerima kerajaan Allah yang telah dianugerahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Seperti biji sesawi dan juga ragi. Ia yang kecil, tapi ia yang efektif, ia yang kuat, ia yang berdaya. Dan barangkali juga ia yang tidak dianggap. Namun sesungguhnya dia adalah sangat luar biasa. Maka oleh sebab itu siapapun kita, yakinlah Allah yang hadir dalam kehidupan kita akan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkarya dimanapun tugas dan tanggung jawab kita. Dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara sangat dibutuhkan di mana Bapak Ibu berada. Jika setiap orang tahu dengan kehidupan Bapak Ibu yang menggambarkan kerajaan Allah, dia akan merasa nyaman, tentram, merasa bahagia bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh mewartakan kebaikan dari Allah, menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan digenapi dalam Kristus Yesus dalam kehadirannya yang kedua kali. Pada saatnya dia akan memilih yang mana yang layak untuk bersama-sama dia dalam kekekalan atau dalam kerajaan yang kekal. Kerajaan Allah yang hadir dalam kekekalan itu akan dipastikan, diwujud nyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus waktu yang ia tentukan sendiri. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, yakinkanlah diri kita bahwa kita cukup layak untuk bersama-sama dengan dia dan pantas untuk menerima kasih Kristus dalam kehidupan bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh saudara-saudari kita, singer dari lingkungan Sion, Jemaat GKM yang Layang. Persilakan.
Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami semua untuk hidup dalam kerajaan Allah yang hadir dalam dunia dimanapun kami ditempatkan. Suatu keadaan kondisi yang penuh dengan damai sejahtera, yang mempunyai daya efektivitas yang sangat luar biasa dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Siapapun yang merindukan Engkau dalam kehidupan dunia ini, kami percaya di dalam Tuhan kami mampu berkarya, karena memang itulah kami dipanggil oleh Tuhan dalam dunia yang panah ini, supaya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, sampai pada harinya kelak Engkau akan disebut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, dalam dunia masa kini kami hidup dengan berbagai macam persoalan. Namun kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu hadir untuk meneguhkan semua perjalanan hidup kami, dan apapun yang kami lalui tetap di bawah kendali daripada Tuhan. Karena itu kami bersyukur, apapun perjalanan hidup yang kami tempuh ini akan tetap membawakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya Bapa yang Maha Kuasa, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Engkau. Dan kami yakin dia akan membawakan sukacita dalam kehidupannya, karena Tuhan akan selalu bersamanya. Pada hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan sidang jemaat-Mu. Mereka yang mengharapkan kehidupan yang layak, mungkin oleh karena penyebab sakit penyakit yang mereka derita, kami mohon Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk sembuh. Mereka kembali beraktivitas sebagaimana adanya. Terlebih khusus juga buat saudara-saudara kami yang terpapar karena virus COVID-19. Tuhan kiranya memberikan kesempatan bagi mereka juga untuk semakin dekat dengan Engkau. Demikian pula mereka sehat kembali, dapat beraktivitas. Saudara-saudara kami sebagai para medis juga yang berusaha keras untuk kesembuhan mereka, Tuhan memberkati. Berikan mereka hikmat akal budi sehingga penanganan mereka tepat pada sasarannya, sehingga mereka yang kena papar tersebut bisa sembuh. Demikian pula para medis tetap sehat, kuat, dan terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Ya Bapa yang Maha Kuasa, berkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usianya. Kami percaya di dalam Tuhan, dalam masa tua mereka tetap menjadi orang-orang yang berbahagia bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka telah berkesempatan dengan umur panjang, telah Tuhan berikan bagi mereka untuk menikmati hidup ini. Yang telah berumur kelahiran pribadi maupun kelahiran pernikahannya, mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkaulah sumber kehidupan yang patut kami syukuri, yang patut kami maknai, bahwa dalam kehidupan ini kami dipimpin dan disertai di dalam Engkau. Sampai pada saatnya juga karya kehidupan kami akan selalu membawakan kebaikan, sukacita dari Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami ya Tuhan yang merindukan putra-putrinya, yang mungkin juga belum diberikan kesempatan mereka untuk mempunyai anak ataupun keturunan. Tuhan kiranya memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkannya, kebahagiaan yang bersumber dari Engkau Allah kami. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita ketika ditinggalkan oleh sanak saudara mereka, ayah ataupun ibu, kakek nenek mereka.
Biarlah dalam masa-masa yang sukar sulit, merasakan hal-hal yang tidak biasa, mereka tetap di bawah kendali Tuhan. Mereka tetap memandang kepadamu bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Dan pada saatnya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam pergumulannya. Bersama-sama dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, untuk menyelesaikan masalah besar ketika wabahnya, atau berjuang untuk kesehatan oleh karena pandemi COVID-19 atau COVID-19. Mohon pertolongan Tuhan, berikan petunjuk yang terbaik. Semua warga masyarakat boleh mendukung dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Kami mohon kami diberi hikmat akal budi agar mampu melaksanakan kehidupan di era baru ini, di mana kami harus beradaptasi dengan lingkungan keadaan sekitarnya demi perjuangan kehidupan ini, supaya bisa bertahan ataupun bisa menjadi lebih berarti ketika kami diberikan kesempatan hidup, dan selagi hidup itu kami dapat memberikan yang terbaik sebagai buah karya untuk memuji, memuliakan, dan mewartakan kabar baik daripada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur, terima kasih karena gereja-Mu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, menyaksikan dan mengabarkan kabar baik ini melalui setiap program-program yang ada. Kami percaya roh hikmat, akal budi, kepintaran, kerendahan hati, dan selalu setia dalam tugas tanggung jawab sebagai hamba-hambamu yang setia, baik itu para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru Islam Minggu, vikaris, penginjil, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan memakai mereka luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan kami semua tetap menjadi saksi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, walaupun banyak doa yang ingin disampaikan, ataupun apa yang telah dinaikkan oleh seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan dengarkanlah. Kami percaya Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik, tepat pada waktunya. Sehingga kami yakin Tuhan Allah adalah Allah yang setia, yang selalu memberikan kami kesempatan menikmati cinta kasih-Mu sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini, dan satukan di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini,
agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 sampai dengan 2. Tuhan betapa banyaknya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Majelis jemaat GKITM yang layang beserta para pelayan, para penetua dan diakon yang bertugas dari lingkungan Sion beserta dengan kru-kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.